Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, perkenalkan, nama saya Restu Andrian Sitompul, NIM saya 1710211014 dari Prodi Agroteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas. Kali ini saya akan melakukan seminar hasil kerja praktek ataupun magang saya, di mana kerja praktek atau KP adalah kerja mandiri seorang mahasiswa yang berupa tinjauan atau kerja lapangan yang menyangkut kegiatan observasi, perencanaan, dan pelaksanaan, dan sistem pengelolaan lingkungan dalam bidang pertanian, dengan bimbingan seorang dosen ataupun peneliti. Kerja praktek ataupun magang merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Andalas Angkatan 2017 yang dilaksanakan pada akhir semester 5. Kebetulan saya sebagai mahasiswa pertanian juga, lokasi magang saya berada di Dinas Pertanian Kota Padang Sidimpuan. Tujuan. Adapun tujuan dari kegiatan kerja praktek ini ialah untuk menambah ilmu pengetahuan dan keterampilan seorang mahasiswa, menambah pengalaman kerja di instansi yang bergerak di bidang pertanian, serta menjalin hubungan silaturahmi antara instansi dengan perguruan tinggi asal mahasiswa. Ruang lingkup. Kerja praktek ini diselenggarakan sejak tanggal 7 Januari sampai dengan 2 Februari 2020, mulai dari pukul 8.15 hingga 17.00. Pelaksanaan tugas khusus diselenggarakan di Balai Benih Induk Hortikultura Dinas Pertanian Kota Padang Sidimpuan. Dinas Pertanian Kota Padang Sidimpuan. Dinas Pertanian Kota Padang Sidimpuan merupakan suatu institusi ataupun kelembagaan pada pemerintah Kota Padang Sidimpuan yang dibentuk pada tahun 2008 dengan nama sebelumnya Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Daerah Kota Padang Sidimpuan. Visi dari rencana strategis Dinas Pertanian Kota Padang Sidimpuan adalah pertanian yang maju untuk masyarakat yang sejahtera. Kemudian, misi dari Dinas Pertanian Kota Padang Sidimpuan ialah 1. Meningkatkan pelayanan administrasi, akuntabilitas kinerja, dan keuangan serta profesionalisme sumber daya aparatur. Yang kedua, mewujudkan ketersediaan produksi dan mutu hasil pertanian yang berkelanjutan. Nomor 3, mengantisipasi dan menangani penyakit zoonis yang dapat merugikan peternakan dan yang berbahaya kepada manusia. Nomor 4, mewujudkan ketersediaan bahan pangan hewani yang aman, sehat, utuh, dan halal ataupun asuh bagi masyarakat dan meningkatkan kesehatan hewan. Yang kelima, mewujudkan peningkatan produksi dan hasil perikanan yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan. Yang keenam, menyelenggarakan tata kelola UPTD yang profesional guna mewujudkan pelayanan publik yang optimal. Profil Kota Padang Sidimpuan. Kota Padang Sidimpuan dengan diterbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Padang Sidimpuan tanggal 17 Oktober 2001. Luas wilayah Kota Padang Sidimpuan mencapai 146,85 km persegi yang dikelilingi beberapa bukit dan dilalui beberapa sungai dan anak sungai. Kota Padang Sidimpuan berada di ketinggian 260 hingga 1100 mdpl. Kota Padang Sidimpuan terletak dekat garis khatulistiwa, sehingga daerah ini beriklim tropis. Dan secara umum, Kota Padang Sidimpuan memiliki iklim yang sedang dengan suhu 21 derajat sampai dengan 27 derajat Celcius. Letak dan keadaan di atas menunjukkan secara umum, Kota Padang Sidimpuan sangat cocok untuk dijadikan daerah pertanian. Hal tersebut menjadikan Kota Padang Sidimpuan berbeda dengan kota lain yang ada di Sumatera Utara, dikarenakan sebagian masyarakat Kota Padang Sidimpuan bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, saya memutuskan kepada komoditi bawang merah. Bawang merah ataupun Allium cepa merupakan salah satu jenis sayuran yang digunakan sebagai bahan atau bumbu penyedap makanan sehari-hari dan juga biasa dipakai sebagai obat tradisional atau bahan untuk industri makanan yang saat ini berkembang dengan pesat. Dan menurut BPS, produksi bawang merah tahun 2018 yaitu 1.503.436 ton dan tahun 2019 memproduksi 1.580.247 ton.
Berarti data ini menunjukkan bahwasanya produksi dari tahun 2018 hingga 2019 mengalami kenaikan, namun kenaikannya belumlah signifikan. Sedangkan ekspor mengalami penurunan akibat dari kenaikan tingkat konsumsi masyarakat per tahun, yaitu sebesar 23 kg per kapita per tahun, menurut data Susenas tahun 2018. Kegiatan umum. Kerja praktek ini terdiri atas dua jenis kegiatan, yaitu kegiatan di lapangan dan di lingkungan perkantoran Dinas Pertanian Kota Padang Sidimpuan. Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Benih, Induk, dan Hortikultura ataupun BBIH, Dinas Pertanian Kota Padang Sidimpuan, dan kegiatan di lingkungan perkantoran dilaksanakan di kantor dinas itu sendiri. Kegiatan di lapangan berupa menanam bawang merah varietas Bima Brebes, sedangkan kegiatan di dalam kantor yakni berupa merekap, menganalisis, serta mengolah data-data seputar kegiatan pertanian di Kota Padang Sidimpuan. Bahan dan alat yang digunakan untuk kegiatan lapangan seperti bibit bawang merah, pupuk, cangkul, dan lain-lain telah tersedia di BBIH sehingga mahasiswa tidak perlu untuk membawanya secara mandiri dari rumah. Kemudian pada kegiatan khusus. Yang pertama ialah pelaksanaan. Tugas khusus yang diberikan oleh pembimbing lapangan adalah membudidayakan bawang merah varietas Bima Brebes di BBIH Dinas Pertanian Kota Padang Sidimpuan. Bawang merah tersebut ditanam pada 2 bedengan dan menggunakan jarak tanam 20 x 20 cm, serta dipupuk menggunakan pupuk urea dan pupuk NPK Ponska. Kemudian, persiapan rumah kawat. Pada tahap ini dilakukan pembersihan sekitar areal rumah kawat dari kotoran-kotoran seperti lumut maupun sisa-sisa pertanaman sebelumnya. Hal ini dapat berguna untuk mengurangi serta mematikan siklus hidup hama dan penyakit. Kemudian, persiapan media tanam. Sebelum ditanami, lahan dibersihkan terlebih dahulu dari sisa-sisa gulma maupun tanaman sebelumnya. Setelah itu, lahan dicangkul untuk membuat tanah lebih gembur agar penyerapan hara dan mineral ke tanaman lebih optimal. Selanjutnya, persiapan bibit. Bibit yang digunakan yaitu bibit bawang merah varietas Bima Brebes yang telah didiamkan selama kurang lebih 2 bulan. Sebelum ditanam, bagian ujung bibit dipotong beberapa sentimeter hingga terlihat tunas bibit dengan tujuan agar tunas lebih cepat tumbuh. Selanjutnya ialah penanaman, dan setelah bibit disiapkan, langkah selanjutnya yaitu penanaman bibit. Bagian bawah bibit ditanam ke dalam tanah sehingga hampir menutupi setengah bagian bibit. Setelah itu, tanah dipadatkan agar bibit tidak mudah goyah oleh aliran air. Kemudian ialah perawatan. Perawatan terdiri atas beberapa hal. Yang pertama, penyiraman. Pada kondisi kering, penyiraman dilakukan 2 kali sehari, yakni pagi dan sore hari. Namun, apabila musim hujan, cukup dilakukan sekali sehari saja. Selanjutnya ialah penyiangan. Penyiangan dilakukan berupa pembuangan sisa-sisa tanaman lain maupun gulma yang tumbuh di sekitar tanaman bawang merah. Penyiangan bisa dilakukan dengan tangan secara manual maupun dengan sabit. Yang ketiga ialah pemupukan. Pemupukan dibagi atas 2, yaitu pemupukan pertama dan pemupukan kedua. Pemupukan pertama menggunakan pupuk urea dengan dosis 1 gram per tanaman. Sedangkan pemupukan kedua menggunakan pupuk NPK Ponska dengan dosis 1 gram per tanaman juga. Pemupukan dilakukan dengan menabur pupuk di sekitar perakaran tanaman. Khusus untuk pupuk urea diusahakan agar tidak mengenai tanaman dikarenakan pupuk urea bersifat higroskopis. Dan ditakutkan dengan sifatnya ini, urea dapat menyerap air yang ada pada tanaman sehingga tanaman tampak layu maupun terbakar. Kemudian hasilnya, setelah melakukan penanaman bawang merah, hasil yang didapatkan yaitu bawang merah varietas Bima Brebes tumbuh dan berkembang dengan baik, serta proses perkecambahannya terjadi dengan cepat. Nah, kita lihat pada tabel berikut. Yang pertama ada gambar pertama, itu menunjukkan bahwasannya penanaman bawang merah varietas Bima Brebes pada kedua bedengan. Kemudian pada gambar kedua, dapat kita lihat bahwasannya bawang merah yang telah berumur 3 hari setelah tanam. Kemudian pada gambar ketiga, ini menunjukkan bahwasannya bawang merah tersebut telah berumur 1 minggu setelah tanam. Kemudian pada gambar nomor 4, itu tanaman bawang merah yang telah berumur 2 minggu setelah tanam. Kemudian pembahasan.
Bawang merah varietas Bima Brebes ialah varietas bawang merah yang berasal dari Brebes, Jawa Tengah. Ciri-ciri dari bawang merah varietas ini diantaranya, yang pertama, mulai berbunga pada hari ke-50 dan panennya pada hari ke-60. Yang kedua, tinggi tanaman berkisar antara 25-44 cm. Yang ketiga, kemampuan berbunga sedikit kecil. Yang keempat, jumlah anakan 7 hingga 12 umbi per rumpun. Yang kelima, bentuk daun silindris dan berlubang. Yang keenam, warna daun hijau dan berjumlah 14 hingga 50 helai. 7. Bentuk bunga seperti payung dan berwarna putih dan berjumlah 120 hingga 160 buah per tangkai. Yang kedelapan, bentuk biji bulat, gepeng, berkeriput, dan berwarna hitam. Yang kesembilan, umbi berwarna merah, lonjong, bercincin kecil, dan leher cakram. Yang kesepuluh, produksinya 9,9 ton per hektar umbi kering. Yang ke-11, baik untuk dataran rendah. Data ini merupakan dari Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. Selanjutnya, umbi bawang merah yang telah dipanen harus dikeringkan terlebih dahulu. Penjemuran bisa berlangsung hingga 7-14 hari. Pembalikan dilakukan setiap 2-3 hari. Bawang yang telah kering atau memiliki kadar air 85% siap untuk disimpan atau dipasarkan. Jika dilakukan penyimpanan dengan cara yang tepat, umbi bawang merah bisa bertahan hingga 1-2 tahun. Bawang merah memiliki banyak manfaat, mulai dari kebutuhan bumbu dapur hingga dijadikan obat untuk mencegah mual dan muntah. Bawang merah juga dapat meningkatkan kesehatan karena kandungan vitamin C, B6, B9 yang berguna untuk mengoptimalkan penyerap zat besi, membantu pembentukan sel darah merah, serta manfaat lainnya. Hal ini membuat permintaan pasar akan bawang merah selalu ada. Bawang merah juga bisa dijual di daerah mana saja, baik di daerah desa maupun perkotaan, dengan harga yang relatif sama karena harga jualnya memang terbilang stabil. Penutup. Yang pertama ialah kesimpulan. Bawang merah varietas Bima Brebes cocok untuk dikembangkan di Kota Padang Sidimpuan. Hal ini disebabkan faktor eksternal yang dibutuhkan oleh bawang merah varietas Bima Brebes dapat dipenuhi oleh Kota Padang Sidimpuan, seperti curah hujan, ketinggian tempat, dan iklimnya. Selanjutnya ialah saran. Bawang merah sangat rentan terhadap hama dan penyakit. Oleh karena itu, perawatan yang intensif perlu untuk dilakukan. Cukup sekian presentasi seminar hasil kerja praktek ataupun magang saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bang. Bang, lanjut ya Bang.